Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan mencoba mengupas dan menjelaskan mengenai poin-poin penting apa saja atau hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan, diingat, dan dipahami dalam pengerjaan 3 resep pertemuan kedua ya, yang sudah Bapak tugaskan ke kalian untuk di jurnal. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan resep yang pertama, yaitu Losio Kumarveldi sebanyak 75 gram ya. Karena tidak dituliskan satuannya, maka bisa dinyatakan satuannya adalah gram. Miscevac lotion, Signa obat jerawat ya, untuk pasien Jamri. Baik, langsung saja kita ke poin-poin pentingnya. Untuk kelengkapan resep ada paraf dokter ya, atau subscriptio, kemudian resep standar dari Losio Kumarveldi. Jadi itu adalah merupakan resep standar yang ada di buku FMS nanti halaman 92, yang mana bahan-bahannya ada sulfur precipitatum, camphor, mucilago gummi arabicum, solusio calcii hidrat, dan aqua rosé, yang mana tuh sudah tercantum masing-masing berapa yang perlu dipersiapkan ya kan. Nah, dan ini nanti bukan yang kita timbang sebanyak ini ya, nanti kita cari lagi untuk penimbangannya berapa, nanti untuk perhitungannya ada di penimbangan. Kalau yang ini untuk membuat 300 gram Losio Kumarveldi, sedangkan dokter menginginkan sebanyak 75 gram. Jadi beda ya penimbangannya, nanti kita hitung di penimbangan. Nah, kemudian dalam kelengkapan resep ada lagi nih satu resep standar, yaitu mucilago gummi arabici atau gummi arabicum. Ada di PH Belanda atau Farmakope Belanda halaman 221. Nih yang ini ya. Nah, karena itu nanti ada 2 komponen untuk membuat mucilago gummi arabicum, ada gum arab atau PGA ya, dan ada air. Nah, nanti kita hitung juga bagaimana penimbangannya. Nanti di penimbangan kita bahas mengenai perhitungannya. Baik, kita langsung masuk ke penimbangan. Untuk penimbangan, pertama ada sulfur precipitatum dengan cara 20 ya. Nih, 20 itu bobot dari sulfur di resep standar dibagi jumlah keseluruhan dari resep standar ya. Karena di sini tidak ada at, maka kita jumlahkan dulu seluruhnya. Kalau ada at baru diambil angka yang di sini. Nah, ya. Jadi per 300 tadi ya, 20 per 300 dikali 75. 75-nya adalah bobot yang diinginkan pada resep. Dapatlah hasil 5 gram. Atau caranya juga bisa 75 ya, bobot yang diinginkan per 300 dibagi bobot yang tercantum dalam resep standar dikalikan jumlah bahan yang tercantum di resep standar ya. 20 gram kan, jadi nanti 75 per 300 kali 20 hasilnya sama 5 gram juga sama. Coba aja dihitung nanti ya. Jadi boleh ini ke sini ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Demikian juga perhitungan bahan-bahan yang lain boleh ya. Nah, untuk perhitungan campur dapat 0,75 gram solusio calcii hidrat, didapat perhitungan 33,5 gram, dan aqua rosé 33,25 gram. Untuk aqua rosé bisa nanti penimbangannya pada CP ya, ditimbang di cawan penguap yang sebelumnya nanti ditara dulu.
Nah, kemudian ada penimbangan Mucilago gummi arabicum. Nah, yang mana tadi kan ada resep standarnya tuh. Jadi kita jabarkan dulu berapa nanti penimbangan PGA-nya dan berapa penimbangan airnya. Nah, dari perhitungannya tadi kan kita dapat 2,5 gram. Kemudian baru kita jabarkan untuk PGA berapa, air berapa. Caranya adalah 40/100 ya, 40 dari ini dapatnya. 100 itu totalnya dikalikan 2,5 ini. Atau boleh 2,5 ini per 100 dikalikan 40. Hasilnya juga sama 1 gram. Dan untuk air dapat hasil 1,5 gram. Ini sama dengan 1,5 mili. Karena BJ-nya sama-sama 1, jadi 1,5 gram itu sama dengan 1,5 mili. Itu tadi penimbangannya. Kemudian kita masuk ke cara kerja ya. Nah, untuk cara kerja, pertama kita lihat tara botol 100 ml dan CP ya. Jadi botol yang dipakai nanti 100 ml ditara. Karena di sini kan dimintanya satuan gram, jadi ditara bukan dikalibrasi. Dan bobot dan botol yang dipakai adalah volumenya lebih besar dibandingkan dengan bobot yang diinginkan oleh dokter, karena nanti di sini ada label KD. Jadi supaya ada space untuk proses pengocokan sediaan. Kemudian nanti untuk sulfur, mohon maaf ya, untuk sulfur ini Bapak salah tulis kemarin, nanti Bapak benahi lah. Ya, yang penting sini Bapak jelaskan untuk sulfur ini tidak diayak ya, karena nanti dia bisa menghasilkan muatan listrik itu atau aliran listrik pada saat gesekan ya, jadi tidak boleh diayak. Jadi nanti dia di sulfurnya digerus halus, digerus ya, digerus halus dulu baru ditimbang sesuai dengan bobot yang diinginkan. Digerus ya, nih sulfurnya digerus tidak diayak, baru ditimbang 5 gram ya. Di sini sudah Bapak jelaskan, jangan ditulis diayak nanti. Kemudian nanti ada pembuatan Mucilago. Nah, yaitu pembuatan Mucilago itu adalah ya ini tadi, pembuatan Mucilago gummi arabicum. Jadi ada gom atau PGA dan air. Jadi nanti di pembuatannya adalah di mortir kecil ya. PGA-nya masukkan dulu dalam mortir kecil. Ini mortir ya, PGA masukkan, baru tambahkan air, kemudian gerus cepat. Ya, gerus cepat sampai terbentuk Mucilago atau kayak sejenis larutan kental kayak gitulah. Kayak nanti bunyinya cek 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 cek. Nah, gitu. Kalau sudah kental dan bunyi cek cek itu maka sudah terbentuk Mucilago. Kemudian nanti untuk solusio kalsi hidrat dan aquarose ditimbang di CP yang sudah ditara. Nah, kemudian nanti untuk cara ini kan tadi mortir kecil ya, di mortir besar nanti masukkan kampor, tambahkan spiritus fortior 5-7 tetes ya. Kenapa spiritus fortior? Karena ini untuk obat luar ya. Kalau obat dalam nanti spiritus dilutus. Gerus larut ya di mortir besar, lalu tambahkan nanti Mucilago ini. Nah, ini nanti dimasukkan ke mortir besar atau campuran kamfor dengan spiritus. Kalau sudah, nanti tambahkan aja aquarose ke dalam mortir, baru tuangkan ke botol. Ini kan botol nih, bentar. Botol ya misalkan. Nah, nanti Mucilago yang sudah tercampur dengan kampor dengan spiritus diencerkan dengan solusio kalsis atau aquarose boleh, nanti kalian tuangkan ke mortir, baru nanti kalian masukkan ke dalam botol. Kalau misalkan tadi yang sebagai pembilasnya adalah solusio kalsis, nanti baru aquarose ditimbang, masukkan ke dalam botol, kemudian baru diatkan dengan aquarose ya pembilasan.
Jadi solsiokalsium hidratnya dulu dicampur tadi kan sudah, baru nanti diatkan dengan aqua rose at 75 gram. Nih dengan aqua rose ya. Sudah, kalau sudah setara 75 gram baru kalian kemas. Etiketnya berwarna biru dan informasi keterangan pada etiket adalah untuk obat jerawat, dan jangan lupa label KD ditempelkan pada sediaan dan jurnal. Ya, diingat ya tadi nih, untuk sulfur tidak diayak. Ya. Jadi digerus halus baru ditimbang. Jangan langsung ditimbang ya. Jadi gerus halus dulu baru ditimbang. Karena ini kan untuk obat luar, otomatis kalau dioleskan supaya tidak menyebabkan yang namanya iritasi. Jadi harus halus bahan-bahannya seperti itu. Oke, so itu tadi penjelasan dari resep yang pertama. Kita lanjutkan penjelasan poin-poin penting pada resep yang kedua, yaitu skopolamin HBr ya, skopolamin hidrobromida, kloral hidrat, kalium bromida, sirup simplex, oleum mentapiperate, dan aqua at 100. Bikin sediaan solusio atau larutan ya, signanya 1 kali sehari 1 sendok teh. AN ini antinoctem, malam sebelum tidur. Nih di sini Bapak tuliskan sudah, antinoctem atau sebelum tidur ya, malam sebelum tidur lah. Ya, nanti kelarutan itu kalian tulisnya seperti ini. Nah, informasinya ya, ini 1 kali Bapak contohkan, nanti pada jurnal-jurnal yang lain tidak Bapak tuliskan. Nah, tuliskan seperti itu. Kemudian kita bahas dulu pada poin-poin penting yang pertama, untuk kelengkapan resep paraf dokter ya, dan atau subskripsio. Kemudian dicari khasiat dan masing-masing kelarutan bahan ya, yang perlu dilarutkan apa saja, dicari kelarutannya. Kemudian langsung kita masuk ke DM. Nah, karena di sini ada sirup simplex, seperti biasa kita hitung kadar sirup dulu, baru BJ-nya berapa, ya kan? 10% ya dapat nih kadar sirupnya, maka BJ-nya bisa dinyatakan 1 gram per mili. Karena 10% itu kurang dari 16,67, maka BJ-nya 1. Kalau lebih dari 16,67 adalah 1,3 BJ-nya ya. Kemudian kita hitung volume larutannya sebanyak 100 mili, karena BJ-nya 1 otomatis sama dengan di sini ya. Ini 100 gram. Volume larutannya sama dengan 100 mili karena BJ-nya 1. Kemudian jumlah sendoknya adalah 20 sendok. Nah, kita hitung DM skopolamin ya. Nah, jadi sebelum kita menghitung DM, kita perlu mencari kandungan per sendok dulu. Ini boleh nanti mencarinya setelah DM 1 kali dan 1 hari ini boleh, baru di situ ditaruh, atau juga boleh di awal ya, di paling atas. Siapa tahu nanti takutnya kelupaan, langsung masukkan aja kan, nanti bisa salah nih nanti untuk pencarian persen 1 kali dan 1 harinya ya. Jadi harus dicari dulu kandungan per sendoknya. Nah, sudah dapat kandungan per sendoknya adalah 0,25 mg. Dapat dari mana? Nih, 5 mg ini dibagi 20 jumlah sendok, jadi itu didapat kandungan per sendoknya. Untuk DM 1 kalinya sudah didapatkan 0,375 mg, dan DM 1 harinya 0,75 mg. Nah, untuk persen 1 hari 1 kalinya kan ini sudah Bapak hitung dengan satuan miligram ya. Jadi diingat nih, sebelum kalian menghitung persen itu, persen 1 kali ataupun 1 hari, satuan dari kandungan per sendoknya dan faktor pembaginya atau DM 1 kali atau DM 1 harinya harus disamakan dulu. Kalau mau menghitung di gram ya, gram dua-duanya ya, atas bawah ini nih
Jadi atas bawah ini harus sama satuannya. Kalau Bapak itu Bapak samakan menjadi miligram. Nah, baru kemudian dikalikan 100%, dapatlah hasil 66,67%. Kemudian persen satu harinya 33,3%. 33,33%. Nah, di sini tidak ada pengalian berapa kali ya, karena dia cuma minumnya 1 kali sehari. Kalau misalkan 3 kali sehari baru nanti 0 di sini dikali berapa kayak gitu ya kan, karena itu cuma 1 kali sehari jadi tidak perlu dikali lagi. Dapat untuk klorohidrat nih, bisa dilihat ya perhitungannya sama. Jangan lupa dicari dulu kandungan per sendoknya juga, baru nanti kalian hitung berapa DM-nya ya. Untuk 1 kalinya 5% ya klorhidrat, untuk 1 harinya persen 1 harinya 1,67%. Kemudian untuk DM kalium bromida jangan lupa dicari dulu kandungan per teh, kandungan sendoknya ya, kandungan per sendoknya, baru kalian cari DM 1 kali 1 hari, baru nanti persen 1 kalinya berapa, persen 1 harinya berapa. Nah, ini sudah didapatkan ya. Kita langsung masuk ke penimbangan. Nah, pada penimbangan ini ada yang beda dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini skopolamin kan 5 mg. 5 mg itu kan tidak bisa ditimbang. Minimal harus 50 mg. Karena sensitivitas timbangan yang ada di lab itu minimal bisa menimbangnya cuma 50 mg ya. Otomatis harus dilakukan pengenceran. Nah, ini pengencerannya beda dengan pengenceran yang pernah kalian lakukan di kelas 10 sebelumnya, karena ini sediaan larutan, bukan sediaan pulveres atau sediaan yang zat padat. Nah, jadi dia diencerkannya dengan air. Nah, bagaimana cara pengencerannya? Kita lihat di sini. Skopolamin HBr 5 mg. Kita lakukan pengenceran dengan perbandingan 1:10. Jadi nanti caranya timbang skopolamin 50 mg dulu ya, baru dilarutkan dengan 5 ml air ya, 5 ml air. Nanti untuk perhitungannya yang diambil adalah 5 mg per 50 mg dikalikan 5 ml air. Nah, nih hasilnya 0,5 mili ya. Nah, itu nanti kan totalnya ada 5 mili nih. Jadi nanti pertama kalian timbang dulu skopolamin sebanyak 50 mg ya. Skopolamin ini nanti ditimbang 50 mg, bukan 5 ya, 50. Baru kalian ambil air sebanyak 5 mili, kemudian baru kalian larutkan. Nah, dari hasil larutan itu nanti kalian cari dulu nih perhitungannya berapa yang nanti diambil. Dapatkan perhitungan 0,5 mili. Jadi ini nanti kalian ambil sebanyak 0,55 mili dari pengenceran skopolamin HBr tadi. Nah, karena masih ada sisanya, kan 4,5 tuh sisanya, dari 5 mili larutan diambil 0,5, otomatis sisanya sebanyak 4,5 mili. Nah, jadi nanti untuk sisa pengenceran ini nanti kalian taruh atau kalian masukkan ke dalam botol vial, dan nanti ditulis di kertas perkamen atau kertas yang bisa ditempel di botol vial, ditulis nanti sisa pengenceran skopolamin HBr perbandingan 1:10, 4,5 ml ya. Tuh nanti ditulis seperti itu. Nah, kemudian penimbangan yang lain itu kan untuk pengenceran skopolamin ya. Baru nanti untuk yang klorhidrat tinggal kalian tulis sama dengan 1,5. Biasa aja udah. Kalium bromida 1 gram, sirup simplex 10 gram, oleh mentapitnya 2 tetes, aquat 100 gram. Sudah, itu aja ya. Di sini tidak Bapak tuliskan penimbangannya seperti itu karena gampang aja lah itu ya, tinggal salin yang di sini. Kecuali yang skopolamin kalian harus perhitungan pengenceran dulu. Nah, baru kita masuk ke cara kerja. Untuk cara kerja, tara botol 125 ml dan CP juga ditara ya, karena di sini mintanya gram, otomatis ditara bukan dikalibrasi, dan botolnya lebih dari jumlah yang
atau bobot yang diinginkan pada resep, karena nanti ada label KD ya. Nih. Nah, nanti pertama sudah, kemudian nanti sirup simplek ditimbang di CP ya seperti biasa. Kemudian buat pengenceran skopolamin HBr tadi ya, cara pengencerannya seperti yang Bapak jelaskan tadi, 50 mg dilarutkan dalam 5 ml air ya, aduk atau larut, kemudian diambil 0,5 ml untuk dicampur pada sediaan yang diolah. Nanti sisanya 4,5 ml ini dimasukkan ke dalam botol vial yang kecil itu, kemudian ditulis pada botol itu di kertas, ditempel nanti keterangan itu sebagai sisa pengenceran. Seperti ini nanti penulisannya ya. Nah, kalau sudah melakukan pengenceran dan sisa pengenceran sudah dimasukkan ke dalam botol vial, baru nanti kalian melarutkan bahan-bahan kayak klorohidrat, kalium bromida. Nanti sudah dilarutkan dalam botol di glass beaker kan, dan sesuai dengan kelarutannya ya. Kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi sempat kepotong sebentar karena ada kesalahan teknis ya, jadinya videonya terhenti ya. Kita lanjutkan. Tadi sampai larutkan bahan-bahan sesuai kelarutannya masing-masing. Nah ya, nah di sini sebenarnya untuk mengetahui berapa pelarut yang diperlukan untuk melarutkan itu ada perhitungannya, tapi kita harus cari dulu data kelarutannya seperti yang di atas ini. Nah, nanti cara perhitungannya misalkan zat A ya, misalkan ya, zat A itu kelarutannya 1:10 misalkan ya, berarti itu menandakan bahwa 1 gram zat A itu larut di dalam 10 mili air ya. Jadi kalau zat A itu 1 gram, maka minimal pelarut yang diperlukan adalah 10 mili. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, nanti perhitungannya, tapi zat A ini kan kalau 1 gram, kalau misalkan zat A nya misalkan 0,5 ya. Nah, berapa nanti pelarut yang diperlukan minimal untuk melarutkan zat A ini? Perhitungannya adalah nanti 10 per 1 gram ya kan, tadi 10 mili. 1 gram ini kan, untuk 1 gram dilarutkan dengan 10 mili kan, per 1 dikali bobot zat A nya berapa tadi, misalkan 0,5 ya kan, misalkan nih 0,5, ini 0,5 ya, sama dengan di sini kan 5 mili nih ya kan. Nah, berarti untuk melarutkan 0,5 mili 0,5 gram zat A ini diperlukan air minimal 5 mili. Boleh lebih dari 5 mili, tapi jangan sampai kurang dari 5 mili karena nanti dia tidak bisa larut. Minimal aja 5 mili kan, berarti kalau lebih boleh, tapi disesuaikan dengan volume ini. Jangan sampai nanti kalian melarutkannya misalkan 5 mili nih, boleh lebih dari 5 mili, kalian melarutkannya dengan 100 gram 100 mili lah anggapannya, pasti larut kan boleh aja. Tapi nanti untuk zat yang lain dilarutkan dengan berapa mili, otomatis nanti volumenya akan lebih dari ini. Nah, makanya itu perlu diperhitungkan. Makanya minimal 5 mili, otomatis kalian pakai 5 mili lah atau 10 mili, disesuaikan lah dengan bahan-bahan yang lain nanti, supaya totalnya itu tidak lebih dari bobot atau volume yang diinginkan oleh resep atau yang tertulis pada resep yang diinginkan oleh dokter ya. Nah, nanti kalau misalkan nih obat skopolamin kan 1:2, berarti 1 gram skopolamin itu 1 gram skopolamin ini larut dalam 2 mili air ya. Dibaca nanti pelarutnya air atau apa ya, sesuai dengan yang tertulis pada buku atau informasi yang kalian dapatkan. Nah, 2 mili ya, 1 gramnya perlunya 2 mili, sedangkan di sini kita cuma menimbang 5 skopolamin 5 mg kan, 0,005. Tapi kan tadi skopolaminnya sudah kita larutkan dengan pengenceran,
Jadi tidak perlu lagi kita pakai airnya berapa. Kita cari sekarang KBR misalkan nih, KBR. Nah nih KBR kan 1 gram KBR larut dalam 16 bagian air atau 16 mili. Nah jadi nanti untuk KBR 16 per 1 dikali KBR berapa nih? 1 ya. Nah sudah, berarti nanti 16 bagi 1 kan berapa? 16 bagi 1 baru nanti dikali 1 ya. 16 kali bagi 1 kan 16 ya, dikali 1 hasilnya sama dengan 16. Nah jadi 16 mili nanti minimal yang perlu untuk melarutkan 1 gram kalium bromida ini ya. Kalau kloralhidrat kan tidak tertulis angka nih, sangat mudah larut Jarlo. Nah ingat hafalan kalian di kelas 10, sangat mudah larut itu berapa sampai berapa. Kalau larut kan, larut itu sama dengan 10 sampai 30 bagian air kan. Nah kalau sangat mudah larut berapa? Diingat, dicek di buku ilmu resep kelas 10 ya. Kita flashback kembali ke kelas 10, silakan hitung sendiri ya. Bapak cuma menjelaskan bagaimana perhitungan mencari pelarutnya, berapa yang diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan yang perlu dilarutkan di resep ini, dan resep-resep yang lain yang perlu dilarutkan dalam pelarutnya ya. Perhitungan seperti itu tadi sudah. Kemudian kalau sudah kita melarutkan bahan-bahan tadi, melarutkannya kan nanti dalam gelas beker nih, bahannya masukkan gelas beker, masukkan pelarut ya, aduk atau larut pakai batang pengaduk. Sudah, kalau sudah larut masukkan ke dalam botol ya. Kalau sudah masuk dalam botol, sudah semua nih, tinggal baru kita adkan dengan air, add 100 gram ya. Jangan lupa nanti pakai taraan yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya, pakai taraan botol 100 gram. Jangan lupa pakai alarm ya, 5 gram atau 10 gram lah. Jadi nanti supaya tidak mudah meminimalisir terjadinya kelebihan bobot air yang ditambahkan ya. Nah jadi sudah tadi add air aqua ya 100 gram. Nanti baru kalian tambahkan oleh mentapipnya di air sebanyak 2 tetes, karena cuma sedikit kata Bapak, di akhir ya, 2 tetes sudah, supaya menghindari oleumnya menguap. Baru nanti kalian kemas, tutup pakai tutup botol, beretiket warna putih, label NI karena ada obat kerasnya ya, label KD karena perlu pengocokan, 1 kali sehari 1 sendok teh ya, CTH AN antinoktem malam sebelum tidur. Nah itu nanti seperti itu ya. Kita lanjutkan ke penjelasan resep yang ketiga. Pada resep sini ada pulveris aminopilini ya, numeronya 7, prednison 0,05 dan sakarum laktis quantum statis atau secukupnya. Miscepak pulveris nomero 10, tidak ada DTD ya. Berarti tidak usah dikalikan nomero. Nah, tidak ada DTD di sini. Signanya signa pro renata pulveris unus, tandai bila perlu 1 bungkus. Nah, maka di sini nanti karena ada SPRN, otomatis nanti kita meminta pemakaian maksimal ya ke pengawas. Nah, ini nanti kita bahas dulu poin-poin penting pada kelengkapan resep. Ada paraf dokter ya, subscriptio, kemudian ada resep standar pulveris aminopilin. Nih ya. Nah, ini kan aminopilin ini timbang antara 0,1 sampai 0,2. Jadi kita ambil saja yang terendah 0,1. Ini nanti ya, 0,1 ini nanti yang masukkan dalam perhitungan penimbangan ya. Kita ambil yang terkecil. Sudah. Nah, baru nanti jangan lupa minta pemakaian maksimal, karena dia kan SPRN tuh signalnya. Jadi perlu pemakaian maksimalnya berapa dalam sehari. Sudah, baru kita hitung DM. Nah, karena ini tidak ada DTD ya, otomatis nanti dalam perhitungan dosis maksimal kita cari
kandungan per bungkusnya. Nah ini sudah Bapak tandai karena tidak ada DTD. Jadi dicari kandungan per bungkus. Caranya 0,1 didapat dari mana? 0,1 dapat dari ini. Nah, kita kan ngambil 0,1 itu tadi kan per 10. 10 itu adalah numeronya berapa? 10. Sudah. Belum? Sudah Pak? Belum. Kemudian karena di sini diminta numeronya 7 ya. Jadi dikalikan 7. Dapatlah kandungan per bungkusnya 0,07 atau 70 mg aminopilin dalam satu bungkusnya. Itu setiap satu bungkus mengandung aminopilin sebanyak 70 mg. Baru kita cari dosis DM 1 kali dan 1 harinya. Umurnya 18 tahun, mati rumus Dilling ya. 18/20 dikalikan DM-nya ada 0,5, satu kalinya satu harinya 1,5 nih. Jadi untuk satu kalinya dikalikan 0,5, satu harinya dikalikan 1,5, dapat nih hasilnya. Sudah kita hitung dosis persen satu kali dan satu harinya 0,07 ya. Makanya ini dicari nih, ini nanti yang dimasukkan dalam perhitungan dosis satu kali dan persen satu kali dan persen satu harinya. Nah ya, pernya per ini, hasil ini untuk persen satu kali, ini untuk persen satu hari. Sudah dikalikan 100%, dapatlah untuk persen satu kalinya 15,56. Dan untuk persen satu harinya, karena kita tidak tahu pemakaian maksimal, nanti kalian kosongkan saja dulu. Kemarin kan sudah Bapak minta tuh 2 kali sehari tuh pemakaian maksimalnya, silahkan dikerjakan aja sesuai dengan itu ya. Jadi nanti kalau misalkan belum dapat ya pas ujian, nanti kalian mintakan pemakaian maksimal, ini kalian kosongi dulu untuk dosis persen satu harinya. Kalian kerjakan penimbangan sampai cara kerja ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah minta paraf pengerjaan, baru nanti kalian boleh menghitung DM-nya. Dimintakan dulu pemakaian satu harinya berapa, pemakaian maksimal satu harinya berapa, baru kalian hitung persen DM satu harinya ya. Sudah, cuma aminopilin ya yang dicari dosis maksimalnya. Untuk penimbangan, nah ini tadi 0,1 ini kita ambil aminopilin dikalikan 7 itu karena di sini dimintanya sebanyak 7 ya, dikalikan 7. Kemudian prednison 0,05. Tidak, kenapa Pak kalau dikalikan 7? Karena kan prednison di luar resep standar ya, jadi cuma langsung saja prednisonnya 0,05 berarti 50 mg. Karmin juga karena bahannya warna putih semua, jadi inisiatif ditambahkan pewarna supaya lebih mudah mengetahui homogenitasnya atau bahan obatnya sudah tercampur secara merata atau belum. Boleh diusulkan penambahan karmin seperti itu ya. Alasannya karena bahannya warna putih semua. Nanti pada saat pengerjaan pas ujian, misalkan kalau kalian baru sadar nih bahannya putih semua, boleh kalian usulkan penambahan karmin ya, untuk sediaan pulverized bukan sediaan larutan tapinya ya. Itu malah lebih bagus, ide yang bagus kayak gitu. Nah karena kalau warna putih supaya lebih mudah mengetahui homogenitasnya atau obat sudah tercampur secara merata atau belum, maka perlu ditambahkan zat pewarna, zat tambahan yang bisa membantu memperbaiki warna ya. SL nya perhitungannya 0,5 ya, seperti biasa, bobot biasa per bungkus dikalikan numero ya. Yang lainnya tidak dikalikan numero karena tidak ada DTD. Kenapa SL dikalikan numero Pak? Maka ada dikalikan numero, kan kita mau mencari bobot SL ya, ini pengecualian untuk SL ya. Jadi dikalikan numero untuk SL, baru dikurangi dengan bahan-bahan ini tadi. Berapa hasilnya? 4,2 gram. Nah nanti SL-nya timbang sebanyak ini. Untuk pengerjaan, cara kerjanya simple ini, mungkin hampir mirip seperti resep-resep kelas 10 ya. Tinggal campur-campur aminopilin dan yang lain-lain ya kan. Kemudian bagi sebuk menjadi 2 bagian, masing-masing 5 bungkus. Secara visual etiket warna putih. Bila perlu 1 bungkus paling banyak, misalkan tadi kan 2 kali sehari, 2 kali sehari. Nah kayak gitu, berapa pemakaian maksimalnya kan. Dan jangan lupa label NI.
tidak pakai label KD karena bukan sediaan larutan. Ya, itu aja tadi untuk penjelasan 3 resep pada resep pertemuan kedua. Bapak harapkan dari penjelasan Bapak ini kalian bisa memperhatikan, mendengarkan dengan baik, dan apa yang sudah Bapak jelaskan semoga bisa kalian ingat dan kalian pahami. Bapak sangat mengharapkan itu ya, karena ini perlu sebagai bekal kalian dalam bidang atau jurusan farmasi. Ini merupakan basic ya di ilmu resep, praktikum resep maksud Bapak ya. Jadi kalian harus paham mengenai perhitungan, poin-poin penting pada cara kerja, dan masalah-masalah pada masing-masing resep seperti itu, bagaimana solusinya dan yang lain-lain. Oke, baik, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan dan apa yang Bapak terangkan bisa bermanfaat buat kita semua, baik itu untuk kalian dan untuk Bapak sendiri juga. Sekian dari Bapak, salah hilap Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Semangat terus belajarnya.